Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Rahman, NIM 23111011023, kelas S1 TT11A. Saya adalah mahasiswa aktif S1 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang sekarang sedang bertransformasi menjadi Telyu Purwokerto. Saya berasal dari Brebes, lebih tepatnya dari Desa Salem, Kecamatan Salem. Hobi saya sehari-hari adalah bermain game, membaca, dan berolahraga. Alasan saya memilih S1 Teknik Telekomunikasi adalah minat pribadi saya sendiri dalam teknologi. Relevansi bidang ini di era digital, peluang karir yang luas, pengembangan keterampilan, tantangan dan inovasi, dampak sosial, serta dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Saya yakin bahwa memilih jurusan ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan saya. Mungkin itu saja perkenalan diri dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar komunikasi data yang sudah saya buat di PPT berikut ini. Oke, apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran informasi melalui media elektronik antara dua atau lebih perangkat komputer. Tujuan utama dari komunikasi data adalah untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada OSI layer dan TCP atau IP layer. Model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan merancang bagaimana berbagai protokol jaringan berinteraksi dalam sebuah sistem jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik. Berikut ini adalah penjelasan setiap lapisan dalam model OSI. Yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer. Fungsinya yaitu mengirimkan bit data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Contohnya yaitu pada kabel Ethernet, sinyal listrik, konektor, dan frekuensi radio. Yang kedua ada lapisan data link atau data link layer. Fungsinya yaitu mengendalikan akses ke media fisik, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam transmisi data. Contohnya yaitu MAC address, Ethernet, PPP atau point-to-point protokol. Yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Fungsinya yaitu menentukan jalur atau rute data dari pengirim ke penerima melalui berbagai jaringan. Contohnya ada IP address, router, protokol IP. Yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Fungsinya itu menyediakan transfer data end-to-end yang andal dan mengatur pengiriman data dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Contohnya ada TCP, Transmission Control Protocol. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol. Yang kelima ada lapisan sesi atau session layer. Fungsinya yaitu mengelola dan mengendalikan sesi komunikasi antara aplikasi. Contohnya yaitu session establishment, maintenance, dan termination. Yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer. Fungsinya yaitu mengelola representasi data termasuk inskripsi, kompresi, dan terjemahan format data. Contohnya ada SSL atau TLS, ASCII atau JPEG. Yang ketujuh ada lapisan aplikasi atau application layer. Fungsinya yaitu menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna. Contohnya ada HTTP, FTP, SMTP, DNS. Model TCP atau IP layer. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan dan internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan utama, masing-masing dengan fungsi spesifik dalam proses komunikasi jaringan. Berikut ini adalah penjelasan setiap lapisan dalam model TCP/IP. Yang pertama ada lapisan akses jaringan atau Network Access Layer. Fungsinya yaitu mengelola akses ke media fisik jaringan dan pengiriman data antara perangkat yang terhubung langsung. Ini mencakup teknologi seperti Ethernet,
Wi-Fi, dan frame relay. Contohnya yaitu driver perangkat keras, protokol akses jaringan seperti Ethernet. Yang kedua ada lapisan internet atau internet layer. Fungsinya yaitu menentukan pengalamatan dan pengiriman paket data antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang lebih luas, seperti jaringan yang terhubung melalui router. Contohnya yaitu IP Internet Protocol atau ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang ketiga ada lapisan transport atau transport layer. Fungsinya yaitu menyediakan komunikasi data end-to-end yang andal, termasuk pengendalian aliran dari koreksi kesalahan, mengelola transfer data antara aplikasi pada host yang berbeda. Contohnya adalah TCP atau Transmission Control Protocol, UDP atau User Datagram Protocol. Yang keempat adalah lapisan aplikasi atau application layer. Fungsinya itu menyediakan antara muka dan layanan untuk aplikasi jaringan, mengelola berbagai protokol aplikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi di jaringan. Contohnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Yang berikutnya yaitu ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi yaitu proses enkapsulasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk membungkus data dengan header dan trailer saat data melewati setiap lapisan dalam model jaringan. Berikut adalah langkah-langkah proses enkapsulasi dalam model TCP atau IP. Yang pertama ada lapisan aplikasi atau application layer. Data. Pada lapisan ini, data dihasilkan oleh aplikasi pengguna seperti browser web, email client, atau aplikasi lain. Tidak adanya header atau trailer. Data pada tahap ini adalah data asli yang dihasilkan oleh aplikasi. Yang kedua ada lapisan transport atau transport layer. Data aplikasi dibungkus dengan header transport yang berisi informasi seperti nomor port sumber dan tujuan, serta pengendalian aliran dan koreksi kesalahan. Segmen. Jika protokol yang digunakan adalah TCP, data yang dihasilkan disebut segmen. Jika menggunakan UDP, data disebut datagram. Yang ketiga ada lapisan internet atau internet layer. Segmen atau datagram yang dibungkus dengan header internet yang berisi alamat, IP sumber dan tujuan, serta informasi routing. Paketnya itu data yang dihasilkan pada tahap ini disebut paket. Lapisan yang keempat adalah lapisan akses jaringan atau network access layer. Paket dibungkus dengan header dan trailer akses jaringan yang berisi informasi fisik dan pengendalian akses media seperti alamat MAC dan checksum untuk mendeteksi kesalahan. Frame. Data yang dihasilkan pada tahap ini disebut frame. Proses dekapsulasi. Selanjutnya adalah proses dekapsulasi. Proses dekapsulasi adalah kebalikan dari proses enkapsulasi. Ini adalah langkah-langkah untuk membongkar atau mengeser data yang diterima dengan melepaskan header dan trailer yang ditambahkan saat enkapsulasi. Dekapsulasi terjadi saat data diterima oleh perangkat tujuan dan melewati setiap lapisan dari bawah ke atas dalam model jaringan. Berikut adalah langkah-langkah proses dekapsulasi dalam model TCP/IP. Langkah-langkah proses dekapsulasinya itu pada satu, lapisan akses jaringan atau network access layer. Frame yang diterima dari media fisik diambil. Yang kedua ada header dan trailer akses jaringan dilepaskan untuk mendapatkan paket. Yang ketiga itu informasi fisik dan pengendalian akses media yang diperlukan untuk lapisan berikutnya dibuang. Yang kedua ada lapisan internet layer atau internet layer. Paket yang diperoleh dari lapisan akan akses jaringan diambil. Kemudian header internetnya dilepaskan untuk mendapatkan segmen atau datagram. Selanjutnya informasi alamat IP sumber dan tujuan serta informasi routing yang tidak diperlukan untuk lapisan berikutnya dibuang. Yang ketiga ada lapisan transport atau transport layer. Segmen atau datagram yang diperoleh dari lapisan internet diambil. Selanjutnya header transport dilepaskan untuk mendapatkan data aplikasi. Selanjutnya informasi seperti nomor port, sumber, dan tujuan, serta pengendalian aliran dan koreksi kesalahan yang tidak diperlukan untuk lapisan berikutnya dibuang. Yang terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer. Data aplikasi yang diperoleh dari lapisan transport diambil,
Kemudian data asli yang dihasilkan oleh aplikasi pengguna sekarang dapat digunakan oleh aplikasi tujuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika adanya kesalahan saya dalam berbicara atau kurangnya kejelasan dalam saya menjelaskan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri, ada sedikit kalimat motivasi dari saya. Yang pertama yaitu, jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada kesuksesan. Yang kedua yaitu, setiap tantangan dalam belajar adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hadapi dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi saya untuk tugas besar komunikasi data. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.